Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari ucapan bahagia. Kita akan membaca Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bagian firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari ketika berbicara kemurahan hati. Di sini bukan sekedar aku memberi sesuatu, aku murah hati, tapi berbicara sesuatu yang lebih, yaitu kemurahan. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa melihat ada belas kasihan, ada kemurahan. Dan kalau kita lihat di Alkitab, ini adalah tema sentral dari Alkitab. Kenapa? Karena itu yang Yesus lakukan bagi manusia. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Itu yang Yesus lakukan bagi orang-orang berdosa. Bagaimana dia memberikan kemurahannya. Bagaimana dia berbelas kasihan kepada manusia. Karena itu ayat ini dikatakan apa? Kalau kamu sudah merasakan kemurahan Tuhan, bagikanlah itu. Berikan kemurahan itu. Berikan belas kasihan juga kepada orang lain. Kalau tadi seperti yang saya katakan bukan sekedar berbicara aku memberikan barang. Oke, kalau memang mungkin di dalam bahasa Indonesia murah hati berarti orang yang suka memberi. Bukan sekedar itu ayat ini. Tapi berbicara ketika ada orang menyakiti kita, aku bisa mengampuni. Ketika mungkin ada orang yang tidak menyenangkan tapi dia membutuhkan bantuan kita, aku harus berbelas kasihan juga kepada mereka. Dan bahkan orang yang kita berikan kemurahan ini bisa jadi mereka akan mengecewakan kita. Kadang kalau kita evaluasi hidup manusia, bukankah itu yang terjadi? Ketika Yesus sudah memberikan nyawanya, dia menebus kita. Ketika Allah Bapa tidak pernah meninggalkan manusia ciptaannya. Ketika Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Tapi ternyata seringkali kita masih hidup menurut cara kita sendiri. Kita juga masih mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tidak pernah berhenti memberikan belas kasihannya kepada kita yang lemah dan terus jatuh bangun di dalam dosa. Karena itu ayat ini begitu indah kalau apa? Meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin merespon yang tidak baik. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan seolah-olah tidak mendapatkan sesuatu. Tapi tetap berikan belas kasihan dan kemurahan itu. Kenapa? Ayat ini dikatakan karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentu bukan dari orang lain, karena orang lain itu adalah orang-orang yang kita berikan kemurahan. Tentu tidak, tentu bisa mereka akan merespon memberikan kemurahan juga kepada kita. Tapi kadang mungkin bukan respon itu yang kita dapatkan. Tapi satu hal yang pasti, kita sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita sudah merasakan hal yang paling baik yang kita bisa dapatkan. Kalau kita kembali konteks Matius 5:7 sama seperti kita kemarin terus membahas bagian ini. Kita sudah menjadi anggota dari kerajaan Allah. Kita sudah menjadi anggota dari orang-orang yang sudah ditebus. Artinya bagian yang terbaik sudah kita dapatkan. Kalau aku sudah merasakan belas kasihan Tuhan, aku juga mau berbelas kasihan kepada orang. Bukan supaya mereka berbelas kasihan kepada kita. Tentu puji Tuhan kalau ada orang yang bisa membalas itu. Artinya mereka juga merasakan kemurahan Tuhan yang kita bagikan. Dan mereka juga mau bagikan itu kepada orang lain dan juga kepada kita. Tapi kalau kita mungkin mendapatkan respon yang tidak menyenangkan, kemurahan Tuhan sudah kita rasakan. Dan akan terus kita rasakan. Belas kasihan Tuhan sudah dinyatakan. Dan akan terus kita alami. Semoga kita bisa menjadi alat Tuhan. Kita diberkati. Kalau kemurahan itu, belas kasihan itu, kasih setia Tuhan, itu yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu dunia ini memerlukan belas kasihan Tuhan. Dunia ini memerlukan kemurahan Tuhan. Dunia ini memerlukan kasih Tuhan. Mampukan kami yang Tuhan utus di dunia ini untuk menjadi alat Tuhan, membagikan kasih Tuhan. Mampukan kami. Kami tahu sebagai manusia dalam tubuh daging ini bukan hal yang mudah.
ego kami, kedagingan kami seringkali kami tidak mampu melakukan itu. Tapi bila Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam persekutuan doa ini tentu kita memerlukan belas kasihan dari Tuhan. Kita tahu kadang kita masih hidup dalam kedagingan kita. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan itu yang besar dalam hidup kita. Coba refleksikan hari-hari ini di tengah banyak tantangan, banyak kesulitan. Apakah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata? Kalau iya, bersyukurlah untuk itu. Rasakan itu, ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
kalau kita sudah merasakan belas kasihan Tuhan. Di tengah masa pandemi ini ada banyak orang yang terdampak. Ada banyak orang yang mungkin saat ini dalam keadaan yang begitu bergumul dengan masalah-masalah kehidupan. Mari kita berdoa supaya anak-anak Tuhan, supaya gereja, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan kepada dunia ini. Mari kita berdoa untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan. Kami yang sudah merasakan kemurahan Tuhan, kami yang sudah merasakan belas kasihan Tuhan, bila kami bisa membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami, melalui apa yang kami punya, melalui setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mau memberkati orang-orang, kami mau menjadi garam dan terang, kami mau membawa kasih Tuhan. Kalau mereka ada yang bergumul, kami mau mendoakan mereka, kami membantu mencukupkan kebutuhan hidup mereka, kami mau membantu menguatkan, mensupport mereka, kami menopang mereka, menghibur mereka, seperti Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tolong gereja, Tuhan tolong anak-anak Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga terus berdoa, kita tidak pernah berhenti berdoa untuk keadaan pandemi ini. Apapun yang saat ini ingin kita doakan, mungkin ucapan syukur tidak selalu harus hal yang buruk. Tapi kalau kita tahu ada orang yang bergumul, kita juga menangis bersama dengan mereka. Apapun yang kita sekarang ingin doakan, kita doakan. Bapa di surga, saat kami teringat untuk tenaga medis yang masih terus berjuang, berkati mereka semua. Mereka yang saat ini mungkin bergumul, mereka yang harus diisolasi, mereka jauh dari keluarga, Tuhan hiburkan mereka. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, bahkan dalam keadaan yang begitu lemah, kan harus memakai ventilator, mereka harus tipis. Tuhan tahu, Tuhan mereka mungkin jauh dari keluarga mereka, tapi Tuhan yang mau hiburkan damai sejahtera Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami ini. Untuk keluarga mereka yang tidak bisa mendampingi, keluarga yang hanya bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di tengah masa ini. Mereka harus mengambil keputusan yang tepat, bahkan mereka sendiri harus mengambil resiko. Orang-orang yang aparat keamanan yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang bahkan sekarang tidak bisa diam, mereka harus tetap memikirkan, bahkan mereka sendiri beresiko banyak saat ini yang mereka juga sudah menjadi korban, mereka terkena corona ini. Tuhan yang mau tolong mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga menyertai setiap orang yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka. Ada banyak pekerjaan yang terdampak, Tuhan yang mau berkati supaya mereka tidak putus asa, mereka terus bersandar kepada Tuhan, mereka berjuang dengan apa yang mereka bisa. Tuhan yang mau tolong. Kami juga tahu ada banyak anak-anak yang saat ini juga bergumul dengan sekolah online, bukan hal yang mudah, tapi kami yakin Tuhan akan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat supaya mereka belajar dengan baik, dan setiap orang tua diberikan kesabaran di dalam mendampingi anak-anaknya. Tuhan, di tengah masa ini biarlah Tuhan yang terus tolong. Kami masih terus bisa melihat belas kasihan Tuhan nyata kepada gereja, kepada keluarga, kepada setiap kami pribadi, kepada bangsa ini, supaya kami terus bisa dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus saya mengajak kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, orang-orang yang saat ini ada di rumah kita, mungkin keluarga besar kita. Doakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu persekutuan doa online ini bukan persekutuan yang ideal, tapi kami yakin kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Tuhan bisa bekerja di dalam hati kami masing-masing yang saat ini berdoa. Tuhan bisa bekerja di rumah kami masing-masing. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Tuhan terus berikan kami ketekunan di dalam mengikut Tuhan, semangat untuk belajar firman Tuhan, dan kami mau terus bertumbuh iman kami bahkan dalam keadaan yang sulit saat ini. Tapi kami mau terus dekat dengan Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Tuhan terus tolong anak-anak-Mu ini, sertai mereka, kuatkan mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.